Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Bapak Dalzono Hulu SE, ME, CRM, CRP. Kemudian Ibu dosen penguji 1 Ibu Cynthia Sari Dewi SE, MSc. Kemudian yang terhormat Bapak dosen penguji 2 Bapak Zulkifli SEMM. Perkenalkan, nama saya Marvin Lukianto dengan NIM 2020-021074. Dalam kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan seminar proposal yang telah saya lakukan dengan judul Pengaruh return on asset, return on equity, dan net profit margin terhadap harga saham perusahaan sektor makanan dan minuman. Kemudian latar belakang dalam penelitian ini itu kita dapat melihat perbandingan PDB makanan dan minuman terhadap PDB nasional yang dapat diambil dalam Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2023. Terjadi penurunan signifikan dari tahun 2019 hingga 2020. Pada 2020, PDB makanan dan minuman hanya pada nilai 1,58%. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021, yaitu pada tingkat 2,54%. Kemudian selain itu kita dapat melihat pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas yang dapat diambil dalam Databox 2022. Pertumbuhan industri makanan dan minuman hanya mencapai 4,9%. Hal ini tidak menonjol dibandingkan dengan industri pengolahan non-migas lainnya. Kemudian selain itu kita dapat melihat indeks trading volume yang dapat diambil dari data diolah. Itu dapat kita lihat dalam data tersebut, makanan dan minuman termasuk dalam indeks consumer non-cyclicals. Itu terlihat dalam tabel tersebut, consumer non-cyclicals memiliki nilai trading volume terendah. Kemudian dilanjutkan yaitu bab 1 pendahuluan. Rumusan masalah yang dapat disimpulkan dari masalah ini itu, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara return on asset terhadap harga saham. Kemudian yang kedua itu, adakah hubungan yang positif dan signifikan terhadap antara return on equity terhadap harga saham. Kemudian yang ketiga yaitu, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara net profit margin terhadap harga saham. Kemudian tujuan penelitian dari dalam penelitian ini itu yang pertama, mengidentifikasi pengaruh return on asset terhadap harga saham. Kemudian mengidentifikasi pengaruh return on equity terhadap harga saham. Kemudian mengidentifikasi pengaruh net profit margin terhadap harga saham, dan juga mengidentifikasi pengaruh ROA, ROE, dan NPM terhadap harga saham. Kemudian manfaat yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yang pertama, bagi akademisi menambah ilmu pengetahuan di bidang keuangan dan investasi, khususnya mengenai ROE, ROE, dan NPM terhadap harga saham. Kemudian memberikan referensi untuk penelitian berikutnya terkait variabel yang berkaitan, dan kemudian untuk akademisi memberikan pengetahuan terhadap investor yang ingin terjun dalam pasar modal terkait faktor-faktor pengaruh harga saham. Kemudian memberikan informasi terhadap investor mengenai rasio profitabilitas, kemudian membantu investor untuk melakukan keputusan investasi dengan informasi yang lebih informasional. Juga membantu manajemen perusahaan untuk membantu perusahaan meningkatkan rasio profitabilitas yang mereka miliki, membantu perusahaan merencanakan strategi ke depannya, dan juga membantu memberikan masukan pada perusahaan meningkatkan kerja keuangan sebuah perusahaan tersebut. Kemudian bab 2 itu tinjauan pustaka. Kajian teori dalam penelitian ini yang pertama, penelitian harga saham. Penelitian ini menentukan harga saham berdasarkan ekspektasi arus kas investor menggunakan harga penutupan tahunan perusahaan subsektor makanan dan minuman di BI pada tahun 2020 hingga 2023 menurut Brigham tahun 2019. Kemudian ROA merupakan rasio menunjukkan kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba dengan rumus khusus untuk perhitungannya seperti berikut, yaitu ROA dengan laba bersih bagi total aset menurut Kashmir 2019. Kemudian ROE merupakan rasio yang mengukur perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri, yaitu dengan menggunakan rumus seperti berikut, yaitu ROE sama dengan net income dibagi dengan common equity menurut Kashmir 2019. Kemudian net profit margin merupakan rasio mengukur keuntungan perusahaan dengan membandingkan laba setelah bunga dan pajak setelah penjualan menggunakan rumus khusus sebagai berikut, yaitu NPM sama dengan laba bersih bagi penjualan menurut Kashmir tahun 2019. Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan untuk menguji variabel-variabel di dalam penelitian ini itu yang pertama yaitu ROA berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama di Siregar pada tahun 2022, Aksal Haprabu tahun 2022, Tesnawati et al. 2022, Ilyas dan Herudin 2023, Janah 2023, Pasaribu dan Siagen 2022, Surya Uni et al. 2022. Kemudian untuk ROE berpengaruh terhadap harga saham telah diteliti oleh Zebua et al. 2021, Pasaribu dan Siagen 2022, Janah 2023, Ilyas dan Herudin 2023, Risanti dan Murwanti 2022, Tesniwati et al. 2022, Oktaria dan Arifah 2022. Kemudian NPM berpengaruh terhadap harga saham telah diteliti juga sebelumnya
dan memiliki pengaruh yang dilakukan oleh Suryawuni et al. 2022, Ilyas dan Herudin 2023, Tesniwati et al. 2022. Kemudian kerangka berpikir dalam penelitian ini itu ROA sebagai X1, ROE sebagai X2, NPM sebagai X3. Dalam kerangka berpikir di atas, penelitian ini mengetahui pengaruh return on asset, return on equity, dan net profit margin terhadap harga saham yang dapat digambarkan dalam hipotesis sebagai berikut, yaitu H1, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara return on asset ROA terhadap harga saham. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap return on equity terhadap harga saham. Kemudian H3 itu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara net profit margin terhadap harga saham. Kemudian selanjutnya itu metode penelitian dalam bab 3. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini itu menggunakan kuantitatif berbasis positivisme untuk meneliti populasi atau sampel spesifik dengan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menguji hipotesis sesuai dalam buku Sugiono tahun 2021 halaman 16. Kemudian objek penelitian dalam penelitian ini berfokus pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia, menggunakan ROA sebagai X1, ROE sebagai X2, NPM sebagai X3, dan juga penelitian ini meneliti agar tujuan hubungan variabel tersebut terhadap periode-periode 2020 hingga 2023 pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI pada tahun 2020 hingga 2023 dengan total 95 perusahaan dengan menggunakan teknik progressive sampling yang berdasarkan kriteria yang dipilih dianggap representatif untuk populasi sesuai dengan Sugiono tahun 2021. Teknik pengumpulan data itu dengan mengumpulkan laporan keuangan dari perusahaan makanan dan minuman terdaftar di BI dengan menggunakan ROA, ROE, dan NPM sebagai variabel independen dan harga saham sebagai variabel dependen. Dengan menggunakan teknik purposive sampling dipilih 27 perusahaan dari 95 perusahaan dengan melihat perusahaan yang secara konsisten terdaftar dalam BI selama 2020 hingga 2023. Ini merupakan teknik pengumpulan data dan juga data perusahaan yang diambil dalam penelitian ini. Kemudian definisi operasional, penelitian ini menggunakan variabel bebas sebagai disebut variabel independen X dan juga menggunakan variabel terikat atau biasanya juga disebut variabel dependen Y. Variabel dependen dalam ini hal ini itu harga saham itu dengan melihat harga saham penutupan atau closing price. Kemudian variabel independen ROE dengan melihat rasio tersebut menggambarkan bagaimana kemampuan aset milik perusahaan dalam menghasilkan laba yang diterima oleh perusahaan dengan melakukan perhitungan ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Kemudian variabel independen yang kedua yaitu ROE dengan membantu perusahaan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri dengan rumus ROE sama dengan net income dibagi dengan common equity. Kemudian variabel independen yang ketiga X3 itu NPM dengan mengukur keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat diketahui dengan melakukan pembandingan antara laba setelah bunga dan pajak perusahaan terhadap penjualan dari sebuah perusahaan dengan rumus NPM sama dengan laba bersih bagi penjualan. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan mengeksplor hubungan antara variabel melalui metode data panel mengintegrasikan analisis cross section dan time series dengan menggunakan software Evius 12 sebagai rekomendasi. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini itu dengan yang pertama uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas. Setelah itu melakukan uji multikolinearitas, uji heterogeneisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan model regresi data panel dengan melakukan estimasi regresi model data panel. Yang pertama itu ada common effect model atau model efek umum, kemudian fixed effect model atau model efek tetap, kemudian random effect model atau model efek acak. Kemudian pemilihan regresi data panel yaitu dilakukan dengan uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier dan juga kemudian yang terakhir itu uji hipotesis dengan melakukan uji koefisien determinasi R squared, uji statistik F, dan uji statistik T. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.